kita ini dititipi Allah sekedar numpang lewat. Titip ya, aku ingin menciptakan makhlukku melewati perutmu. Betul? Nah, supaya anak itu dipelihara oleh ibunya, ya kan? Maka Allah menciptakan kasih sayang dititipkan ke dalam hatinya ibu. Dan ini tidak setiap ibu dititipin kasih sayang oleh Allah. Ada enggak ibu melahirkan anaknya dibuang tempat sampah? Ada enggak? Itu satu bukti bahwa Allah menitipkan lewat, tapi Allah tidak mendukung dengan kasih sayang yang ditempelkan ke hatinya ibu. Bahkan melahirkannya di WC sekalian diguyur, diincak sekalian ke WC. Ada kan? Dibungkus pakai koran, dirubung lalat di koran. Ini banyak sekali. Atau dibuang di sungai. Itu gagal. Berarti Allah tidak menitipkannya. Nah, ketika Allah itu menghendaki anak itu sampai besar dan dewasa, nah maka ibu ini dititipi kasih sayang oleh Allah. Mungkin seorang ibu tidak merasa karena Allah tidak berbicara, tolong ya bu, ini titip makhluk gue nih, gitu kan gitu. Dan ini kasih sayangnya juga titipkan. Nah, itulah makanya orang tua ini ya diberi kasih sayang. Sebetulnya sang ibu sendiri tidak punya niat ingin bikin anak kok. Jujur aja nih, ibu pernah nggak sang suami mengajak bu bikin anak yuk? Enggak kan? Iya, kita dulu niatnya kan hanya bersenang-senang sendiri. Karena kita ingin mengejar satu kelezatan, ya kan? Kelezatan hubungan seksual, hubungan sanggama. Kita merasakan ejakulasi, istri kita merasakan apa namanya? Kalau laki-laki ejakulasi, klimaks, orgasme, kalesan. Berpaham-paham. Kalau laki-laki itu bukan orgasme tapi ejakulasi, paham le? Jadi nanti sehingga nyimpang dulu, sehingga ketika seorang perempuan yang ada kelainan pertumbuhan janin itu kadang-kadang klitorisnya itu membengkak, membesar seperti penis. Dalam kitab fikih disebutannya baga purus. Ingat nggak? Al-hunsa itu orang yang punya dua kelamin. Itu iskal dalam fikihnya. Itu laki atau perempuan. Ya sudahlah kita maklumi karena fikih zaman dahulu belum masuk dalam ilmu kedokteran yang modern sekarang ini. Masih iskal kan? Nah, saya ingin mengatakan itu tetap statusnya perempuan sekalipun punya penis, punya vagina. Paham nggak? Sebab sekali itu bukan penis, itu klitoris yang membesar. Jadi tetap saja kenikmatannya disebut orgasme, bukan ejakulasi. Paham nggak? Oke, kita kembali lagi. Jadi kita dulu tidak niat bikin anak, niatnya pengen seneng-seneng sendiri. Nah, kenapa Allah menitipkan anak yang nantinya resikonya banyak, biaya melahirkan, bedongin, nyebokin, nyusonin, biaya segitu besar. Maka supaya kamu itu ada urup-urupnya, Allah kasihkan kenikmatan yang luar biasa. Sehingga tidak pernah ada orang perempuan yang merasa kapok melahirkan. So, ngomong apa mana? Ada nggak yang kapok? Wah, capek, sakit, ya kelalen. Lo bahkan itu persoalannya. Oke, ya keurup lah gitu ya. Sakitnya melahirkan dengan orgasme yang sangat nyaman itu. Nah, karena dikasih sayang, maka otomatis sang ibu itu merasakan
cintanya yang sangat besar kepada anaknya dan perhatiannya. Jadi seorang ibu sejak awal kita harus menyadari ini bukan milik kita. Ini adalah titipan Allah. Ini keluar adalah akibat dari. Iya, jadi tugas kita sebatas nyebokin, nyusuin, ngebedongin, mendidik, membiayai, nyunatin sampai kita kawinkan, sudah kita sampaikan, ya Allah tugasku selesai. Jadi kita mulai merasa khawatir, mulai gamang dan takut itu karena kita sejak kita merasa memiliki. Ya. Rasa kekecewaan orang tua saya mengerti. Betapa orang tua kecewa kepada anaknya ketika anak itu tidak sesuai dengan harapan kita, betul nggak? Apalagi mengingkari kebaikan orang tua yang tadi sudah saya ceritakan. Nah, jadi apa saja ketika kita merasa memiliki dan cinta kita kepada milik kita itu berlebihan, maka rasa ketakutan kita semakin berlebihan. Itu saja persoalannya, betul nggak? Jadi kiatnya gimana? Ya sekarang coba kita berpikir ulang lagi. Ini anak bukan bikinan saya. Ini adalah bikinannya Allah. Perut saya hanya dipakai numpang lewat sebagai imbalan akibat dari. Ya. Kemudian juga kita orang tua harus kita sadari bahwa jerih payah kita ini satu, tolong supaya jangan kecewa. Coba diniati dari awal kita membesarkan anak itu hanya sekedar melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan berharap mendapatkan imbalan apapun dari anak-anak kita. Ketika mengharapkan imbalan, kita pasti akan kecewa. Kekecewaan orang tua terhadap anaknya ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena merasa berbuat baik. Oleh karena itu, Kanjeng Nabi telah memberikan peringatan, ittaqi syarra man ahsanta ilaih. Waspadailah kejahatan orang yang pernah engkau baiki. Kenapa diwaspadai? Karena sakitnya akan luar biasa. Ketika anak kita menjahati diri kita, sakit nggak? Sakit nggak? Kenapa? Kalau yang menjahati kita anaknya orang lain sakit nggak? Sakit juga, tapi nggak seberapa. Bisa kita abaikan. Ya, jarang kondolah, urusan selesai. Tapi kalau yang menyakiti anak kita datang membawa pacarnya yang pakai anting, mah ini calon saya, koplok sih aku, pakai anting, rambutnya ditempelin tutup botol kerancang gerincing, celananya disobek-sobek, ireng keteng, perengus, beliau sadus. Amit-amit pitung turunan, dua mantu bocah, masya Allah, dikepang rambutnya kayak jaran. Akhirnya saking marahnya ibu, kalau kamu maksa silakan pilih satu antara dua, milih kuda kepang atau milih ibumu. Rupanya sudah kandung cinta banget. Aku memilih kekasihku, Bu, selamat tinggal. Klenger blek. Betul nggak? Kecewa kan? Makanya di mana saja ketika engkau merasa berbuat baik, bersiap-siaplah engkau akan dikecewakan. Oke? Kepada siapa saja? Supaya jangan kecewa, cobalah kita belajar sejak awal. Ketika engkau berbuat baik, hanya satu, hanya untuk menyenangkan Allah saja.